Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfiatul Zahro, tentunya hanya di Red Talks. Teman-teman mahasiswa, nah kali ini biasanya kan kalau kita membahas suatu biografi tentang seorang tokoh, kita menontonnya melewati film dokumenter. Nah, saat ini kita akan berbincang santai dengan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Langsung saja kita sambut Bapak Khairul Arif yang sering disapa sebagai Cak Irul. Nah, selamat sore Pak Arif. Selamat sore. Wah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Karena kita tahu sebagai pimpinan dekan FDK, tentunya banyak nih meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast Red Talks kali ini. Ya, terima kasih waktu yang diberikan dan saya merasa bangga dan merasa senang diberikan kesempatan untuk berbicara di program podcastnya teman-teman Semadema ini. Terima kasih. Nah, pastinya kita akan menanyakan beberapa hal yang ingin kita ketahui lebih dalam nih Pak. Langsung saja nih, pertanyaan pertama, menurut Bapak atau pandangan Bapak, bagaimana sih kondisi birokrasi kita UIN mulai dari IAIN atau saat ini? Bagaimana Pak menurut jenengan? Iya, sebenarnya birokrasi kampus dimanapun itu standar, sama-sama dan semuanya ada aturannya, ada dasar hukumnya, ada SOP-nya. Hampir semua kampus yang ada di Indonesia juga semacam itu. Cuman memang di dalam implementasinya pasti ada percikan. Benar. Okay. Karena tidak ada hal yang sempurna ya Pak. Oh iya, ada kendalanya. namanya manusia ketika menjalankan SOP itu kadang-kadang tidak mengerti atau kemudian kadang-kadang menambah-nambahi dan seterusnya. Oke, untuk keadaan birokrasi saat ini berarti aman-aman saja ya Pak. Menurut apakah ada hal yang perlu diluruskan atau bagaimana menurut Bapak? Ya, secara global aman sih. Semuanya berdasarkan SOP yang telah dimiliki oleh UIN Sunan Ampel dan semuanya kan bersumber dan bermuara di statuta UIN Sunan Ampel Surabaya. Semuanya diatur hak dan kewajiban seorang pimpinan dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas semuanya diatur. Wah, ternyata tanpa terasa nih Pak Choi ini bukan menjabat 1 tahun 2 tahun. Okay. Nah, untuk masa jabatan saat ini apa sih hambatan yang sangat terasa selama menjadi dekan? Hambatan yang terasa ya. Satu di dalam diri ya, jadi secara pribadi itu saya adalah kategori orang yang terlalu menimbang-nimbang, tidak berani kemudian bersikap frontal, nggak berani. Bukan karena apa-apa, karena saya punya prinsip bahwa masyarakat kampus yang saya diami itu bukanlah masyarakat politik sebagaimana paman orang. Karena apa? Karena masyarakat kampus itu menurut saya bagian dari keluarga, saudara, ya kan? Misalnya ketika saya berkonflik dengan dia misalnya, toh pada akhirnya saya ketemu lagi. Lalu kemudian saya bersikap keras, maka bertemu lagi. Kemudian yang berikutnya bahwa saya melihat bahwa jabatan dekan itu bukan jabatan politik. Dia adalah jabatan tambahan yang diberikan kepada dosen dan diberikan kesempatan untuk mengelolanya. Jadi bahasanya adalah bahwa saya ini pengelola. Kalau dalam bahasa Pak Rektor itu khadimul ummah. Saya ini pelayan. Maka karena saya pelayan, maka saya harus memberikan layanan yang terbaik. Nah, begitu ada percikan-percikan, saya harus mempertimbangkan sekian banyak. Ketika saya konflik, kemudian saya putus, itu kan problem itu akan mempengaruhi kondisi psikologis warga yang ada di fakultas ini. Maka
bukan ketidakberanian, nah, tindakan saya yang keras ini saya harus poles lagi, harus kemudian diolah lagi, harus kemudian dipertimbangkan lagi, dan kemudian memaksa saya untuk berpikir keras kira-kira apa yang harus saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kultur akademis. Kultur akademis. Ya, kultur akademis kita perlu ditingkatkan. Karena dengan kultur akademis yang matang dan baik itu, perdebatan apapun itu menjadi lebih enak. Perdebatan apapun lebih enak. Meskipun kita berbeda pandangan, berbeda ideologi, berbeda prinsip, tetapi ketika semuanya diselesaikan secara kultural, secara akademik, itu akan menjadi enak. Masalahnya itu akan pemahaman dan pemahaman terhadap kultur akademik ini kan tidak semua orang sama. Ada yang kemudian menganggap bahwa perbedaan itu adalah bagian dari politik kampus yang harus melihat sesuatu perbedaan itu menjadi berhadapan-hadapan. Menjadi lawan ya. Jadi berhadapan-hadapan, menjadi lawan. Yang ini menurut saya tidak menarik karena secara paradigmatis berbeda. Satu sisi ketika orang menggunakan ketika berhadapan dengan perbedaan menggunakan paradigma akademis, di sisi yang lain menggunakan paradigma konflik, wah itu nggak akan ketemu. Akan menjadi konflik terus itu. Akan menjadi konflik terus berkelanjutan sampai bisa jadi menurun. Nah, ini yang harus diubah. Jadi kultur akademik harus mengedepan di fakultas ini, di UIN ini, sehingga apapun perbedaan yang terjadi ya antara pengelola, bukan pimpinan, pengelola dengan yang dikelola itu menjadi menarik, karena setiap kali debat, argumentasi itu semua didasarkan kepada pemikiran-pemikiran akademik, bukan pikiran-pikiran politik. Benar. Apakah tidak boleh? Boleh saja. Tahu tempat ya Pak? Tahu tempatnya. Nah, mungkin kalau kultur akademik yang seperti itu bukan hanya terjadi di kalangan dosen saja Pak, mahasiswa juga terjadi seperti itu, kurang lebihnya 11-12. Nah, tindakan Pak Arif ini bagaimana Pak? Apakah Bapak menurunkan standar Bapak atau bagaimana menggunakan ketika menghadapi orang yang selalu berpikiran konflik apa perbedaan dia anggap sebagai konflik, bagaimana Pak? Ya, saya tidak akan pernah menurunkan standar, tapi kemudian tetap akan memperjuangkan dan kemudian menomorsatukan kultur akademik. Perbedaan yang terjadi di lingkungan, misalnya di lingkungan kita itu juga saya selalu kemudian mencoba untuk berpikir secara akademis. Problemnya apa? Karena satu hal yang ada di kultur masyarakat Indonesia kan, semakin berhadapan tidak akan pernah selesai. Tetapi kemudian ada aspek yang lain misalnya, maka cara berhadapannya pun tidak langsung face to face. Ada face to face yang lebih elegan, ngobrol bareng, ngomong enak-enakan, atau dalam bahasa orang politik itu bicameral. Ya, enaknya gimana ini? Enaknya gimana? Karena bisa jadi orang yang kemudian berbeda dengan kita, bisa jadi ada satu kebenaran yang ada di situ. Ada satu kebenaran yang ingin disuarakan. Cuman bisa jadi karena penyampaiannya berbeda, lalu kemudian didasari oleh hal-hal yang kurang menyenangkan, maka muncullah redaksi-redaksi kalimat yang kesannya frontal namanya. Nah, itu yang saya coba itu, dan kadang-kadang kalau sampai frontal itu ya tidak harus dilayani. Benar.
Mungkin Tidak ini salah satu solusi nih untuk Iya. tips and trick untuk mahasiswa ketika menghadapi orang yang selalu menganggap suatu perbedaan sebagai konflik. Kita tidak harus menurunkan standarisasi kita, Bukan. melainkan kita memposisikan diri sebagaimana tempat kita seharusnya, dan kita coba untuk open minded dan kita menerima segala argumentasi dengan tanda kutip. Kita tahu mana yang lebih benar, mana yang lebih baik. Jadi semua. Gitu. Nah, menurut kita ini Pak Choi ini kan sudah melewati perjalanan hidup yang mulai dari aktivis, mahasiswa sampai menjadi pimpinan dekanat atau pengalaman lainnya. Apa sih Pak yang menjadi pesan atau kesan Bapak selama menjadi anggota kampus nih? Ya, kalimat yang paling sederhana adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu bukan berarti egois ya, tapi kemudian mencoba untuk mengenali diri. Ketika kita menjadi aktivis, bukan aktivis yang ikut-ikutan. Kita punya passion, kita punya model, kemudian kita punya prinsip. Nah, hal-hal yang semacam itu perlu ditanamkan. Bergabung dimanapun, maka kita akan tetap ajak. Jadi bergabung dalam sebuah organisasi lalu kita menjadi ngikut saja, lalu tidak punya prinsip, kemudian diombang-ambingkan, nggak bisa. Saya dulu menjadi aktivis itu yang di kampus ini itu termasuk telat. Telatnya itu bukan satu sisi karena sebel juga saat itu melihat aktivis kampus kok gerudak-geruduk gitu kan. Lalu baru semester 5 saya aktif. Keaktifan itu juga didasari ketika saya bikin komunitas, lalu kemudian bertemu dengan aktivis kampus dan selalu melayangkan kritik keras terhadap ormawa itu. Saya mengatakan bahwa nggak begini caranya berorganisasi, nggak begini caranya menjadi aktivis yang kemudian ketika sudah masuk dalam satu organisasi itu lalu menutup diri. Mindsetnya jadi ada semacam blocking mental. Nah, ini yang tidak mendewasakan. Saya aktif di PMII, tapi saya tidak menutup pergaulan dengan teman-teman GMNI, dengan IMM, dengan HMI. Saya sangat terbuka sekali. Bahkan saya punya agenda khusus untuk bertemu dengan teman-teman itu dalam setiap minggunya. Untuk satu, seringkali kita menyebutnya itu bertarung pemikiran. Bertarung pemikiran bukan dalam rangka untuk yang terbaik, tidak. Bertarung pemikiran untuk membahas persoalan-persoalan yang dirasakan secara bersama di kampus, kemudian di lokal, regional, sampai di nasional. Karena bisa jadi misalnya saya yang PMI ini ketika bertemu dengan teman-teman PMI ya hampir pikirannya senada. Meskipun beda-beda tipis kan senada. Tetapi ketika kemudian berinteraksi dengan teman-teman IMM, dengan GMNI, dengan HMI, itulah ada hal yang menarik yang mengulik pikiran-pikiran kita. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Akhirnya terjadi perdebatan. Nah, syukurlah teman-teman yang dulu saya ajak berdebat itu akhirnya posisinya jadi dosen juga. Sampai sekarang pun tetap berinteraksi. Ketika ketemu di tingkat nasional, itu pun tidak bernostalgia. Jadi kita diskusi lagi, gimana ini. Gitu. Nah, ternyata satu tips lagi ini untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di suatu organisasi, tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan skat organisasi itu untuk bergabung dengan atau berinteraksi dengan teman-teman organisasi lainnya. Nah, yang terakhir nih Pak, apa sih hikmah yang paling Bapak rasakan dari perjalanan panjang hidup Bapak itu sampai saat ini? Yang hikmah paling Bapak rasakan itu apa? Agak susah memang ya. Terlalu banyak atau bukan. Bagaimana jadi, nih Pak? Bukan hikmah ya. Sampai detik ini kadang-kadang ketika menyendiri itu selalu mengatakan bahwa saya belum berbuat apa-apa.
saya belum berbuat apa-apa. Dan kemudian ya karena didikan-didikan yai dan pun mengatakan apa sih yang saya lakukan, saya belum berbuat apa-apa dan ya belum apa-apa sebenarnya. Maka kemudian yang selalu saya dalam pikiran, apa yang harus saya lakukan untuk yang terbaik kan. Karena begini, saya selalu berpikir bahwa jangan sampai adik-adik saya, ya kan, lalu kemudian dalam bahasa anak-anak saya atau kemudian generasi setelah saya ini mengalami posisi yang susah dengan saya. Karena tantangan ke depan itu jauh lebih berat dibandingkan dengan kondisi saya saat jadi mahasiswa sampai kemudian saat menjadi dekan. Saya yakin bahwa perlu ada tindakan-tindakan yang luar biasa untuk menyiapkan generasi ini jauh lebih baik. Makanya saya lebih suka misalnya ketika mahasiswa itu kepandaiannya melebihi saya, itu saya lebih suka, senang banget dan saya bersyukur. Apakah itu menunjukkan keberhasilan? Tidak. Tapi kemudian itu menjadi sebuah penanda bahwa ada kelegaan sedikit. Kelegaan sedikit bahwa adik-adik kita, pengganti kita itu posisinya jauh lebih baik. Itu yang selalu disampaikan oleh sesepuh-sesepuh Fakultas Dakwah, mulai Yai Jabar, kemudian Prof. Ali Aziz, Prof. Nursam, itu selalu menantang saya bahwa posisimu harus lebih baik daripada saya. Meskipun kondisinya sekarang masih tetap kalah, tapi motivasi untuk menjadikan adik atau kemudiannya adik-adik kelas atau adik-adik yang ada di Fakultas Dakwah ini harus lebih baik dan menjadi pewarna dari dinamika kehidupan kesana sebenarnya. Mungkin rasa ketidakpuasan, merasa belum berhasil itu menjadi motivasi terpenting, terkuat Bapak Arief untuk selalu bisa berinovasi dan berkembang. Nah, mungkin itu saja nih teman-teman, podcast bincang-bincang santai bersama Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, untuk Pak Arief terima kasih sharing dan tips and trick mulai dari kisah hidupnya sampai pesan-pesan kepada mahasiswa FDK. Nah, jangan lupa tetap tonton di Red Talks, yaitu di Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya Alfatul Zahro bersama dekan kita Bapak Hurul Arief mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.